Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada nasihat dakwah part 2. Nah, jadi ada 3 jenis pekerja dakwah, yaitu taliban. Taliban yaitu pelajar. 2, kanik, berpuas hati. Dan 3, nakid, suka mengkritik. Orang yang menjadi taliban akan kekal dalam usaha dakwah ini, yaitu pelajar. Duduk dalam majelis dengan tawajuh, memandang pembacanya dan mendengarkan dengan penuh takdim selama berada dalam majelis. Dengan demikian kalian akan diberi taufik untuk beramal. Pada suatu masa bila kalian patut beramal dengannya, maka Allah SWT akan mengingatkan tentang amalan itu. Sejauh mana jazbah, semangat untuk senantiasa taat kepada Allah SWT dan mengajak orang lain untuk perkara ini yang ada di hati, maka Al-Quran akan memberikan seperti apa yang ada di dalam hati. Alif, ba, ta. Usaha dakwah ini adalah silaturahim 2,5 jam setiap hari, jauhlah setiap pekan, huruf 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan minimal sekali seumur hidup. Apabila bersedia untuk melaksanakan huruf 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 2 jauhlah, 2 taklim, dan iktikaf setiap Sabtu jari pertemuan. Inilah usaha tabligh. Ada 2 perkara yang harus dipahami seorang dai adalah kehendak dakwah, membawa diri, menjaga nisab, keluarga, taklim rumah dan masturat, dan tetangga 2,5 jam dan jauhlah. Dan target dakwah hanya mengharap ridha Allah SWT. Orang yang meneruskan kerja dakwah ini dengan istiqomah meskipun satu demi satu sahabatnya telah meninggalkannya adalah dianggap sebagai perwira yang seorang diri melawan bala tentara musuh dengan gagah berani meskipun kawan-kawannya telah melarikan diri. Mengikuti naluri manusia selalu cenderung ke arah kekecewaan karena mengharap dapat penolong. Hal ini membuktikan bahwa naluri tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah suatu tipu daya yang besar dari setan dan hawa nafsu. Jangan ada kedudukan khusus dalam hati kalian terhadap diri lebih daripada manusia muslim lainnya. Dengan mengamalkan perkataan saya ini saja bukanlah agama. Apa yang telah saya ucapkan, telitilah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang mau menghancurkan kebatilan bukan orang yang hanya pandai beramal, tapi orang yang memiliki keyakinan di dalam hatinya. Seorang yang melakukan usaha dakwah dan ia mengutamakan takasa keduniaannya, maka Allah SWT kelak memilih orang lain untuk melaksanakan kerja dakwah. Apabila terjadi benturan antara kepentingan takasa pribadi dengan waktu dakwah dan ia tetap istiqomah memilih amal dakwah, maka dia akan dapat meningkatkan pengorbanan. Namun apabila ia mengutamakan takasa pribadi, maka dia tidak dapat meninggalkan pengorbanan dan akhirnya akan melemah karena menuruti hawa nafsu. Seorang yang mengorbankan kehendaknya, maka dia akan mendapat hidayah. Orang yang melakukan kerja dakwah dengan kesungguhan sampai batas kemampuannya, Allah SWT akan menyempurnakan amal-amalnya. Apabila para dai meningkatkan usaha dakwah, maka akan wujud kebaikan-kebaikan dan keadilan di tengah-tengah umat. Bila hanya melihat faidah dari amalan ini hanya sesaat saja, maka orang lain tidak akan datang dan bergabung dalam usaha dakwah. Amal dakwah adalah cahaya. Amal dakwah adalah nur, sedangkan manusia diliputi dengan kegelapan. Jika orang-orang membawa dakwah ini, maka nur akan menyebar kemana-mana. Semakin banyak nur yang didapatkan dalam dakwah, maka sebanyak itu pula nur yang akan dibawa ke alam akhirat, kubur, mahsyar, sirat. Di sana orang-orang akan membawa nur yang berbeda-beda. Ada seperti matahari, bulan, bintang, lampu, dan sebagainya. Semuanya akan ditampakkan. Jangan orang-orang kafir diliputi kegelapan dan langsung dilemparkan ke dalam neraka. Orang-orang munafik akan mengikuti nur orang-orang yang beriman. Namun Allah SWT memerintahkan, berpisahlah wahai orang beriman dan orang munafik. Lalu orang-orang munafik dipisahkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Pada saat ini kita berkumpul, sedangkan di akhirat nanti akan dikatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai para pendosa.
maka kita harus risau ke dalam golongan manakah kita akan dikumpulkan. Sibukkanlah diri dalam kerja dakwah, sehingga diri kalian akan terselamat dari dakwah orang lain. Apabila kita menyibukkan diri dalam dakwah, maka tidak akan selamat dari dakwah ahlul batil. Kekurangan dalam amal, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, tetapi kekurangan dalam keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Ciri-ciri amal diterima adalah setelah beramal merasa berdosa. Ada orang yang merasa berada dalam kerja dakwah, tetapi sebenarnya dia tidak berada dalam usaha dakwah, yaitu orang yang pandai bayan, muzakarah dan sebagainya, namun tidak ada 6 sifat dalam dirinya. Orang lama adalah orang yang bekerja untuk dirinya, bukan bekerja untuk memperbaiki orang lain. Sibukkan diri dalam dakwah dan jadikan diri sendiri sebagai target dari dakwah yang dilakukan. Apabila seseorang menghendaki sesuatu atau sifat-sifat baik wujud pada dirinya, maka dia harus mentablikkan lebih dahulu kebaikan-kebaikan itu dengan sifat-sifatnya. Orang yang melakukan jaulah taswili akan dibukakan pintu keyakinan, dan orang yang melakukan usuli akan dibukakan pintu hikmah. Maka kecilkan diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala akan besarkan di hadapan makhluk. Allah Subhanahu wa taala akan memajukan orang-orang yang selalu memandang kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri dalam usaha ini. Sedangkan orang selalu menghitung-hitung atau memandang pengorbanannya yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia semakin mundur. Kerja dakwah ini ada 2 bagian. Pertama, usaha zahir, huruf 4 bulan, 6 bulan, 40 hari, 3 hari, dan 5 amal makomi. Ini bukan maksud, ini baru langkah awal. Ibarat anak kecil baru belajar alif ba ta. Dan kedua, usaha batin. Kita merasakan bahwa usaha ini adalah tanggung jawab saya, siap menyambut takasa setiap saat dan keadaan, seperti sahabat radhiyallahu anhu. Umat ini berada dalam kezaliman karena menjadikan dunia sebagai maksud dan tujuan hidup, sehingga datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan asbab tidaklah dilarang, tetapi bila datang takasa agama, maka katakanlah, saya bukan hamba dan milik kalian asbab, tapi milik dan hamba Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut takasa agama dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbicara mengenai kehidupan para nabi alaihissalam, sementara kehidupan kita sendiri mengikuti cara dan pola hidup musuh para nabi alaihissalam, ini sangat berbahaya. Betapa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam diri kita tidak mengingatnya. Tertib hidup kita sekarang berdasarkan harta benda. Tertib hidup kita sekarang berasaskan harta benda. Seperti orang kafir yang kehidupannya masih berasaskan hawa nafsu. Orang-orang mengira asbab itu adalah perniagaan, sawah, ladang, kantor, dan sebagainya. Ini adalah pikiran yang keliru. Asbab adalah amalan agama. Keyakinan kita bukan pada uang, tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan pengorbanan. Naiklah seperti tangga, jangan seperti karpet yang berkorban besar-besaran sekali digelar, tapi setelah itu dingin. Jangan bekerja dengan jazbah pegawai, pejabat, pengusaha, orang kota atau orang kampung. Bekerjalah dengan jazbah hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah SAW. Jangan memuliakan seseorang karena harta, pangkat, dan jabatan. Setan laknatullah membisikkan dengan ikram. Muliakanlah semua orang, besar atau kecil, manusia asalnya sama, berasal dari saluran air nutfah yang hina. Jangan bekerja dengan lemah dan jangan terlalu berani, ini tidak dikehendaki. Umar radhiyallahu anhu memiliki sifat keras, jalal. Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat indah, zamal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keras. Ketika Sayyidina Abu Bakar lembut, kuat, mengunyah, itu bagus. Tapi jangan sampai mengunyah lidah sendiri. Lidah ini kecil dan lemah, tetapi badan kita besar. Hendaklah sedikit bicara, banyak bekerja. Lidah dapat menyatukan hati, tapi juga yang paling banyak menghancurkan umat. Alhamdulillah.